Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan konten kali ini kita akan membahas soal-soal terkait matematika, khususnya yaitu topik trigonometri. Nah, topik trigonometri kali ini adalah tentang quadrant angle. Nah, kita akan masuk ke dalam reviewnya sebentar ya. Nah, pada topik-topik sebelumnya kalian pasti sudah pernah mempelajari review dari basic trigonometry. Nah, di sini basic trigonometry itu adalah yang saya tampilkan adalah tabel dari nilai sin, cos, dan tangent dari berbagai sudut yang bagus ya. Dan di sini diharapkan kalian tuh bisa menghafal ya, seperti misalnya sin 30 nilainya setengah, sin 60 misalnya akar 3/2, sin 90 nilainya 1, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, nah, ini adalah angka-angka sin, cos, dan tangent function dari trigonometri yang basic dari derajat 0, 30, 45, 60, dan 90. Nah, kemudian muncul pertanyaan, bagaimana kalau mencari function-function atau nilai function trigonometri ini kalau derajatnya itu sudutnya lebih dari 90? Nah, disinilah kita akan harus mempelajari yang disebut namanya quadrant angle. Apa itu quadrant angle? Nah, kita akan lihat. Simpelnya, quadrant angle itu adalah kita membagi menjadi empat ya, empat daerah. Dari satu putaran itu kan kita tahu 360 derajat, kita akan bagi menjadi empat, yaitu first quadrant seperti yang kalian lihat di sini ya. Nah, ini adalah kuadran pertama. Nah, di sini diwakili huruf A. Artinya apa sih A itu? A itu singkatan dari all ya. Maksudnya all ini semua function itu positif ya. All function itu positif. Nah, kalau kuadran 2 itu, yang ada di kiri atas ini, antara 90 sampai 180, itu S, itu sin. Hanya nilai sin yang positif. Kemudian yang berikutnya di sini kuadran 3, itu hanya T atau function dari tangent yang value-nya positif. Dan terakhir kuadran 4, hanya cos yang nilainya positif. Nah, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam contoh-contoh soal dan pembahasannya. Pastikan kalian menyiapkan um, catatan kalian. Nah, di sini saya akan ajarkan bagaimana cara menghitung kuadran angle tanpa menggunakan kalkulator. Ya, sekali lagi tanpa menggunakan kalkulator sehingga basic trigonometri yang tabel tadi itu ya kalian harus bisa menghafalnya dengan cepat ya. Oke, kita akan masuk. Nah, ini ya, soal nomor satu. Kita ditanya yaitu sin 120. Nah, sin 120 ini nilainya berapa? Kalau pakai kalkulator mah gampang, tinggal pencet-pencet-pencet, keluar hasilnya. Nah, sin 120 ini pertama, kalian lihat dulu. Sin 120 ini cara membaca di kuadrannya itu bagaimana, guys? Nah, 120 itu kalau digambarin, itu di daerah sini, guys. Ya, di daerah sini. Karena dia membukanya dari positif x-aksis ya, dari 0 derajat. Dia bukannya anti clockwise. Jadi 120 itu daerahnya di kuadran 2 jatuhnya. Oke, ini 120 derajat, kurang lebih begitu. Berarti nilai sin karena di kuadran 2 sesuai kuadrannya, dia nilainya pasti endingnya positif. Nah, ini yang kalian perlu catat dulu. Kalian boleh catat di kertas coret atau di dalam otak kalian, di mental kalian ya. Maksudnya nilai akhirnya harus nilainya positif. Nah, bagaimana cara mencari besar nilainya? Kalian harus pakai yang namanya reference angle. Di sini reference angle itu diusahakan nilainya yang sudutnya sumbu X. Di sini karena 120 berarti reference angle-nya baiknya yang 180 yang kita pakai ya. Nah, kalian harus hitung 180 ini harus dikurang atau ditambah berapa biar jadi 120 ya, biar jadi soal originalnya. Di sini kan dikurangi dengan 60 ya. Nah, berarti kalian tinggal tulis sin 180 kurang 60. Nah, demikian. Kemudian lanjutnya, kamu tinggal tulis di bawahnya, yaitu sin 60 aja nilainya. Ya, karena kita sudah memakai reference angle dari sumbu X, kita tinggal memakai nilai dari sin 60-nya aja untuk value-nya. Nah, sin 60 ini kalian lihat lagi di tabel yang kalian sudah hafalin, hasilnya adalah akar 3/2 ya. Itu untuk soal yang nomor 1. Kita lihat untuk yang nomor 2. Nomor 2, cos 135. Coba kalian cek kuadrannya. Kita lihat hasilnya positif atau negatif. Kuadran 135 itu ada di kuadran 2. Nilai cosnya negatif. Kenapa negatif? Karena di kuadran 2 hanya sin yang positif. Ya, jadi nanti hasil akhirnya harus negatif. Nah, kemudian kita pakai reference angle. Nah, kalian pikir reference angle-nya berarti 180 ya, sama ya. Nah, ini harus ditambah atau dikurang berapa biar jadi 135? Ternyata dikurangi 45.
Endingnya berarti kamu pakai nilai cos 45. Cos 45 di tabel sebelumnya akar 2 per 2. Tapi ingat, kan nilai cos tadi di kuadran 2 harus negatif. Jadi kalian tambahin. Di sini ada tanda negatif ya. Jadi jawabannya adalah cos 135 sama dengan negatif setengah akar 2. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 3 ya. Di sini saya tampilkan untuk kuadrannya ya, jadi kalian yang lagi belajar nih bisa sambil mencatat dan mudah. Tan 150. Nah, kita lihat. Tan 150 cek. Dia ada di kuadran berapa? Betul, dia ada di kuadran 2. Kuadran 2 nilai tan negatif. Nah, berarti ending hasilnya pasti negatif. Nah, kita lihat. Pakai reference angle-nya berapa? 180 lagi ya. Berarti 180 dikurang 30. Nah, kamu langsung ambil tan 30, hasilnya berapa dari tabel? Sepertiga akar 3, jangan lupa kamu tambahin negatif. Karena hasil akhirnya tuh harusnya negatif gitu ya. Jadi negatif sepertiga akar 3. Kalau kalian tidak percaya, boleh cek jangan menggunakan kalkulator. Hasilnya pasti sama ya. Soal keempat, sin 240. Cek, dia ada di kuadran berapa? Dia ada di kuadran 3, berarti nilai sin negatif. Karena di kuadran 3 hanya tangent yang bernilai positif. Nah, kita lihat di sini, 240 pakai reference angle-nya 180, tapi ini ditambah 60 ya. Berarti kan ambil nilainya sin 60 ya. Jadi reference angle-nya 180 plus minusnya itu nggak masalah. Yang penting diambil nilai belakangnya aja. Ya, tinggal 60 atau 30 seperti itu ya. Nah, di sini kan sin 60, kamu cek sin 60 itu akar 3 per 2. Tapi ingat, ada negatifnya karena dia di kuadran 3 ya. Jadi nilai sin 240 adalah min setengah akar 3 ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 5. Cos 225 guys. Cos 225 cek lagi ini ada di kuadran berapa teman-teman? Cos 225 ada di kuadran 3, berarti nilai cos nilainya negatif. Nah, kamu cek ini 180 ditambah 45, berarti cari cos 45, dan hasilnya min setengah akar 2 ya, karena lagi-lagi cos itu negatif di kuadran 3 guys. Lanjut ke nomor 6, tan 210. Nah, 210 ceknya di kuadran berapa? Kuadran 3. Berarti kan tan nilainya positif ya. Dan di sini 180 tambah 30 ya. Hasilnya adalah 1/3 kali akar 3. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Kalau kalian merasa saya ngejelasin terlalu cepat, boleh pause video ini jadi bisa menyesuaikan dengan speed kalian ya guys. Sekarang kita ke cos 300. Nah, cos 300 ini mulai berarti di kuadran 4 ya. Nah, kalau kalian perhatikan tuh saya kasih contoh tuh masing-masing kuadran tuh ada yang plus, ada yang minus gitu. Nah, cos 300 ada di kuadran 4. Kuadran 4 guys, berarti cos nilainya pasti positif ya. Nah, berarti ini pakai reference angle-nya berapa nih? Nah, di sini kan reference angle-nya boleh pakai yang 360 aja, guys, ya. Jadi di sini 360 dikurangi dengan 60. Nah, berarti nanti yang diambil cos 60, nilainya adalah setengah. Seperti itu ya. Nah, lanjut ke sin 330. Berarti nilainya di kuadran 4, sin itu negatif. 330, kalian bisa menggunakan reference angle 360 dikurangi 30. Hasilnya sin 30 kan setengah. Tapi kalian jangan tulis setengah guys ya. Kalau kamu tulis dari sini nilainya setengah doang, ya salah. Karena soal originalnya sin 330 yang ada di kuadran 4 itu soal orinya loh. Soal asli dari awal kan. Kamu harus tambahin negatif setengah gitu ya. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya, soal nomor 9. Nah, soal nomor 9 dan nomor 10 sebenarnya nggak terlalu sulit ya. Kalau kalian sudah mengikuti dari awal semula, saya akan berikan langsung jawabannya seperti ini. Silakan take your time untuk kalian mencatat. Jika kalian punya pertanyaan, boleh drop di dalam kolom komentar atau boleh WA saya yang ada di dalam kolom deskripsi ya. Nah, sebentar lagi saya akan kasih soal angle yang unik, yaitu angle-nya negatif dan angle-nya lebih dari 360 derajat. Itu konsepnya sama, hanya penambahan saja pola pikirnya. Kita akan lanjut di soal nomor 11. Soal nomor 11 ini yang ditanya adalah sin min 120. Nah, tadi itu kan semuanya positif ya. Nah, kalau sin min 120, minus itu dia berarti bukannya dari positif x-aksis, dia bukannya begini guys. Ya, kalau kamu perhatikan ya, nah dia bukannya begini. Ini min 120 guys. Artinya, sebetulnya sama aja tuh yang ditanya 240. Loh, kok tahu 240? Karena
kita bisa kurangi 360 kurang 120, jadinya 240 ya. Sama aja. Jadi value ini formatnya sama. Cuma yang ini dibacanya itu dia clockwise, yang 240 itu kan counterclockwise ya, atau anti clockwise seperti itu. Sisanya sama. Kemudian ya kamu lihat sin 240, oh di kuadran berapa? Kuadran 3 kan? Kuadran 3 nilai sin bakal nilainya negatif. Kemudian pakai reference angle, 180 tambah 60. Nah, hasilnya min 1/2 akar 3. Nomor 12 juga sama, cos min 150. Ya sama, kamu boleh pakai 360. Biasanya saya pribadi kurang nyaman kalau ada negatif ya, makanya saya jadikan dia positif seperti ini. Caranya tinggal ya 360 kurangin aja 150. Dapatnya si 210 ya. Nah, itu jatuhnya di kuadran 3. Nah, kan kuadran 3 nilai cos negatif. Ya tinggal pakai reference angle, cari nilainya dan dimasukin simbol negatifnya. Ya. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 13. Ini juga soal yang unik, yaitu sin 660. Waduh, ini positif sih, tapi kok nilainya gede banget. Berarti ini udah lebih dari satu putaran, guys. Kalau kamu perhatikan, satu putaran kan 360. Berarti ini lewat nih. Berarti ditambahin berapa nih? Tambahin 300. Nah, ini berarti tinggal mencari sin 300. Jadi value sin 660 itu, karena dia udah lewat satu putaran, kita tinggal cari sisanya gitu. Sisanya berapa? Ini yang menjadi pertanyaan gitu ya. Sin 300. Sin 300 letaknya di kuadran 3, guys. Sorry, kuadran 4, maaf. Kuadran 4 ya. Di sini ya, 300 ya. Karena ujung di sini kan 270, nah di sini 300. Nah, nilai sin itu negatif. Tinggal pakai reference angle, dan didapat hasilnya adalah min setengah akar 3, guys. Kita akan lanjut soal berikutnya, yaitu soal nomor 14, yaitu cos 1050 nih. Cos 1050 ini gila gede banget ya. Berarti berapa kali putaran nih? Nah, ini ada 720. Maksudnya ini 2 kali putaran ya. Ini 2 kali rotation ya, atau 2 kali putaran. Sisanya tuh segini ya. Ini kan 2 kali 360 ya. Kalian hitung. Berarti ini hasilnya cos 330 sisanya. Cos 330 di kuadran 4, guys. Berarti dia positif. Nah, kalian pakai reference angle, nanti didapat hasilnya setengah akar 3. Kita akan soal terakhir ya, tangent 1395, dan ini berapa kali putaran, guys? Ini 3 kali putaran nih, kalau saya nggak salah ya. Ini 3 kali putaran, sisanya adalah 315. Dia ada di kuadran 4, lagi-lagi nilainya negatif, dan kalian cek dengan reference angle, hasilnya adalah negatif 1. Semua nilai-nilai trigonometrik ini kalian boleh cross-check dengan menggunakan kalkulator. Kalau saya ada salah hitung, boleh please tolong diralat gitu ya. Tapi konsep quadrant angle itu seperti yang sudah saya ajarkan. Nah, bagaimana teman-teman? Semoga video ini bisa membantu kalian mengerjakan quadrant angle dan latihan soal yang lainnya. Kita akan ketemu di video-video selanjutnya untuk membahas soal yang lain. Terima kasih sudah menonton video ini ya.